Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan menyapa kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Seturut dengan terang tema bagi kita saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dari zaman ke zaman ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksi tentang hari kedatangan Tuhan, bahwa Kristus akan datang pada waktu dan tanggal yang sudah ditentukan sesuai ramalannya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Walaupun apa yang mereka prediksikan itu tidak pernah terjadi. Namun saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi ada saja orang yang tetap percaya kepada perkataan mereka. Saudara, fenomena demikian juga terjadi pada zaman Paulus. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus itu datang kembali. Alasannya karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Dalam ayat 1 dan ayat kedua tadi dikatakan, terlebih ayat kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Seperti pencuri. Artinya saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan waktunya. Tidak bisa diprediksi waktunya. Karena itu mereka yang tidak siap dan tidak berjaga-jaga dan tidak waspada pada waktu Kristus datang kembali akan mengalami kebinasaan. Sebagaimana dalam ayat 3 tadi dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Lalu bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya dalam menanti Tuhan? Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya, orang yang selalu taat dan setia menantikan Kristus itu, dalam menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup itu? Yang pertama tadi Paulus mengatakan, Paulus menasihati orang percaya untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa orang percaya. Dalam ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tapi sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang hidup dalam terang, maka harus hidup dalam terang dan menerangi hidup orang lain agar yang lain melihat terang atau perbuatan baik yang kita lakukan dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6 tadi dikatakan. Sebagai anak-anak terang juga tidak boleh bermalas-malasan atau bersikap masa bodoh tentang hari Tuhan itu. Tapi harus berjaga-jaga dan tetap sadar serta tidak hidup dalam dosa dan tidak hidup dalam pesta pora agar siap menyambut kedatangan Kristus. Ayat 7 tadi firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, kata Paulus. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang percaya harus senantiasa memelihara iman, kata Paulus, agar bertahan terhadap serangan panah api iblis. Hidup penuh kasih dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang yang percaya. Dalam ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Pengharapan itu harus dimiliki oleh orang percaya sehingga tidak mengalami murka Allah. Tidak mengalami murka Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini begitu penting sehingga orang percaya harus saling menasihati, saling membangun agar siap menyambut Yesus dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Kristus datang kembali. Yang dari firman Tuhan kita tahu bahwa Kristus akan datang kembali. Tetapi kita tidak boleh percaya kepada nubuatan atau janji-janji yang diberikan oleh orang-orang yang memprediksi kedatangan itu. Sekali lagi, Kristus akan datang kembali, tetapi kita tidak boleh percaya segala nubuat bahwa Yesus akan datang pada waktu dan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sebagaimana orang prediksi. Sikap kita ialah, sekali lagi, sikap anak-anak terang, sikap orang percaya ialah tetap hidup kudus dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa, melakukan pekerjaan kita, hidup penuh iman, kasih dan pengharapan, berharap kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu sebagai umat ciptaan Allah, makhluk sosial, kita butuh saling menasihati. Kita butuh saling membangun supaya kita tidak lalai, tetapi kita selalu waspada dalam kehidupan kita. Artinya kita butuh dorongan dan dukungan orang lain mencapai harapan dan tujuan kita masing-masing. Apalagi dalam mencapai tujuan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini disadari Paulus juga sehingga ia menasihati jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika ini dinasihati supaya mereka juga saling menasihati. Orang-orang percaya, kita juga saling menasihati. Dari nats ini saudaraku, sudah jelas Allah menghendaki jemaatnya untuk saling menasihati. Saling menasihati dan saling membangun. Untuk mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya persekutuan. Persekutuan baik persekutuan di tengah umat Tuhan, persekutuan tengah keluarga. Dan dalam persekutuan anak-anak Tuhan sangat perlu saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya. Sekali lagi, setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatan. Ketika orang jatuh, dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah, maka akan ada yang menegur, memperbaiki kesalahan itu sehingga hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Intinya membawa jemaat pada kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab, ajaran Alkitab tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saling menasihati dan saling membangun. Diperlukan sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar.
Ini harus diingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari saudara seimannya, dari teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun dengan kasih, membangun iman seseorang, ya harus mengarahkan seseorang untuk mengenal Allah, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dasar teguran dan nasihat yang diajarkan oleh Allah dan juga Paulus adalah kasih. Kasih Allah yang menggerakkan seorang menasihati, kasih Allah yang menggerakkan seseorang untuk menegur, kasih Allah yang menggerakkan seseorang untuk membangun orang lain. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dan saling menasihati, saling menegur, saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama lain memposisikan, sekali lagi, satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 3. Mengutamakan orang lain lebih dari diri. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah akan mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tesalonika masih sangat muda dan membutuhkan nasihat, membutuhkan pertolongan, membutuhkan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan mereka dan juga menjadi penguat bagi kita pada saat ini. Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan memberikan contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya dengan sesamanya. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, saling membangun dengan cara memberitahu orang lain kualitas yang saudara kagumi dalam diri orang tersebut. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nasihat ini adalah juga menjadi nasihat bagi kita supaya kita juga saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Saling menasihati dalam menanti kedatangan Tuhan supaya tidak ada lagi orang yang percaya. Orang yang dikatakan tadi, orang-orang yang selalu hidup di dalam terang itu, anak-anak terang, anak-anak siang, tidak ada yang menjauh dari firman Tuhan, atau tidak ada orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi anak-anak terang itu, anak-anak siang itu selalu siap dan waspada, selalu berjaga-jaga. Kapan dan bila manapun Tuhan itu datang, Yesus itu datang, maka hidupnya akan didapati menjadi hidup yang berkualitas dan hidup yang beriman, hidup yang setia kepada Tuhan. Maka sekali lagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengajak kita saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu Tuhan itu datang, bila mana ia datang. Tetapi firman ini mengajak kita untuk menanti kedatangan Tuhan itu, kita mengisi waktu yang diberikan Tuhan untuk saling menolong, saling membangun, saling menasihati. Dan firman Tuhan tadi berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.